Audio Jungle. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika peminatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, untuk hari ini adakah siswa yang tidak masuk, anak-anak? Coba saya cek dulu ya. Masuk semua ya? Ini ketua kelasnya mana ini? Masuk, Pak. Oh, masuk ya. Ini Nak Teguh ini masuk semua ya? Iya, Pak. Untuk Ya, Pak, masuk semua. ya. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Ya, Nak Teguh, dipimpin doanya. Silahkan dipimpin doa. Siapa? Baik, teman-teman. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelas Nak Teguh yang telah memimpin doa. Nah, untuk mengawali pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan apersepsi. Nah, apersepsi ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dalam kehidupan kalian kan pasti berangkat sekolah membawa ballpoint, buku, dan pensil, ya kan? Setiap anak-anak itu berbeda. Nah, ballpoint, buku, dan pensil itu di persamaan linear 3 variabel bisa kalian misalkan dengan variabel seperti itu, ya anak-anak. Nah, hubungannya dengan pembelajaran sebelumnya apa, Pak? Nah, di pembelajaran sebelumnya kalian kan sudah belajar mengenai di SMP mengenai persamaan linear 2 variabel seperti itu kan. Nah, kalau yang 3 variabel itu variabelnya ada 3. Nah, ini sekalian saya mau tanya untuk SPLDV 2 variabel kalian kan sudah belajar di SMP, ya kan ya? Coba saya tanya siapa yang bisa, yang aktif nanti saya tambahin nilai. Apa itu persamaan linear 2 variabel waktu kalian di SMP? Nah, siapa yang bisa? Angkat tangan, silakan. Saya, Pak. Ya, Nak Tri Widianti. Nah, silakan. Saya tambahin nilainya. Apa itu? Menurut saya itu kalau persamaan linear 2 variabel, ya variabelnya 2 ya, Pak ya? Oh iya, betul. Yang lain, nah tadi ada yang angkat tangan, Nak Erni, bagaimana? Saya, Pak. Sama enggak? Kalau saya variabelnya 2, habis itu masing-masing variabel pangkatnya 1, Pak. Ya, betul. Nah, jawabannya betul ya. Ya. Ya, kita lanjut lagi untuk pembelajaran
hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, dengan pendekatan saintifik seperti itu. Nah, untuk motivasinya saya berikan hari ini bahwa dengan pembelajaran persamaan linear 3 variabel, nanti kalian akan bisa menghitung harga satu buku, satu pensil, dan satu ballpoint seperti itu. Jadi kalian bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, tetap semangat dan kalian jangan males ya. Nanti kelompok yang terbaik akan saya kasih tambahan nilai. Plus nanti saya beri coklat. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nanti coklatnya saya kirim lewat Gojek. Seperti itu. Baik, Pak. Terus ya kita masuk inti. Nah, untuk inti saya akan membagikan LKPD. Nah, silahkan ini saya bagi linknya di sini. Nah, saya share screen dulu ya. Nah, LKPD-nya. Nah, ini LKPD-nya saya kirim ke sini, silakan dibuka anak-anak. Sudah kelihatan? Nah, ini tak kirim dulu. Nah, silakan dibuka. Di saya kolom chat ada link, silakan diklik. Seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini. Kelihatan anak-anak ini pertemuan 1? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Nah, Pak. sudah dibuka, Nak? Semuanya di kolom Sudah, chatnya? Pak. Sudah. Oh ya. Ya, ini sekilas ya. Ini kita masuk kegiatan inti. Tujuan pembelajarannya nanti kita akan menentukan model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel metode substitusi. Yang kedua, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Nah, nanti kalian juga di kelompok, ini aturannya. Nah, perhatikan ini. Kelihatan ya? Ini tayangan videonya. Nah, dari tayangan video itu apa yang bisa kalian dapatkan? Coba siapa yang bisa? Ayo, silahkan yang bisa menjawab atau saya tunjuk nanti kalau tidak ada yang menjawab.
Nah, saya tunjuk aja ya. Nah, Asruri. Nah, dari tayangan video tadi yang saya tunjukkan, apa yang kalian bisa dapatkan? Di dalamnya ada jenis-jenis bunga Pak yang dijual. Ya, betul. Nah, ada jenis-jenis bunga dan harganya. Tadi kan harga satu mawar itu harganya 10.000. Kalau beli dua berarti 20.000 seperti itu. Nah, ini LKPD-nya sudah dibuka semua di laptopnya, Nana. Ya, Pak. Nah, Sudah, Pak. ya. Nah, kita mengamati masalah ini. Nah, kelihatan ya. Ada masalah, yaitu Sasa membeli bunga di toko bunga berupa 4 buah bunga anggrek, 6 buah bunga mawar, dan 2 buah bunga lili dengan menghabiskan biaya 538.000. Nah, kalian isi, tentukan informasi apa saja pada permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana cara mengubah permasalahan tersebut menjadi model matematika? Ini terus yang B, bagaimana cara kalian mengetahui harga satu buah bunga anggrek, satu bunga mawar, dan satu bunga lili. Nah, kalian kerjakan di sini sekitar 2 menit. Maaf, saya ulangi, sekitar 20 menit. Nah, kalian isi ya di laptop kalian 20 menit. Nanti kalau sudah 20 menit langsung saya tanya atau siapa yang bisa menjawab silahkan, seperti itu. Nah, saya beri waktu 20 menit, silahkan. Nah, kalian sudah mengerjakan? Adakah yang ingin bertanya? Sudah 10 menit? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada silakan dikerjakan ya. 10 menit lagi nanti kita bahas ya. Saya mau nanya Pak. Iya. Iya, silahkan. Saya lupa Pak. Saya lupa itu cara mengerjakan yang nomor 2 Pak. Oh, yang masalah 2. Iya Pak. Iya, masalah 2. Nah, itu saya jelaskan ya. Itu ada permasalahan. Ini tampil ya untuk masalah 2. Nah, Dahlia, Ismi, Bella, dan Najwa suka sekali membeli salah satu penjual makanan ringan di depan sekolah. Dahlia membeli 3 tahu bulat, 2 sosis bakar, dan 3 leker. Nah, kita misalkan X itu harga 1 buah tahu bulat, Y itu harga 1 buah sosis bakar, dan Z itu 1 buah kue leker. Nah, dari masalah 1, Dahlia itu kan membeli 3 tahu bulat, 2 sosis bakar, dan 3 buah leker dengan harga 15.700. Nah, tahu bulat itu dimisalkan X, berarti kan ini ada kolom kosong kan. Nah, ini bisa diganti angka berapa? Ini 3 tahu bulat, berarti diisi 3, seperti itu. Sosis bakarnya itu dimisalkan Y, berarti bisa diisi 2. Pak. Ya, kalau 3 buah kue leker berarti 3. Seperti itu ya. Iya, betul. Pak. Ya. Itu nanti Nah, terus persamaan 1 Pak ya. Iya, ini jadi persamaan 1. Nah, yang Isni itu
jadi persamaan 2 dan bila itu jadi persamaan 3. Ini Berarti, untuk Pak, masalah. tanya, Pak. Iya, iya nak, gimana nak? Nanti kita isi dulu ya. Tadi kan udah persamaan 1, terus ke persamaan 2, lalu ke persamaan 3. Itu Pak ya? Iya, betul. Iya nak. Terus untuk soal selanjutnya, ini kalian membedakan SPLTV dan bukan SPLTV. Seperti itu ya nak ya, untuk permasalahan yang 2. Itu misalkan ada ini tampil kan, kelihatan kan ininya, tayangannya. Pak. Ya, ini ada persamaan. Nah, ini termasuk variabelnya, kalian tentukan variabel apa saja. Terus termasuk SPLTV atau bukan SPLTV. Kalau termasuk ditulis ya, kalau tidak termasuk berarti tulis bukan. Seperti itu ya. Terus kemudian kalian beri kesimpulan tentang sistem persamaan linear 3 variabel itu apa, gitu ya. Terus yang selanjutnya kalian bisa mengerjakan permasalahan 3 dengan cara substitusi. Nah, langkah-langkahnya ada di sini. Nah, silakan dikerjakan. Waktunya kurang dari 8 menit lagi ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini waktunya sudah 20 menit untuk yang permasalahan 1. Nah, untuk permasalahan 2 kan tadi 10 menit sudah saya beri. Terus untuk permasalahan 3 itu 15 menit. Jadi totalnya kalian sudah mengerjakan ini. Kalian boleh diskusi sesama temannya lewat WA boleh ya. Lewat Japri chat bisa, seperti itu ya. Nah, silakan. Ini saya tambahi waktunya 15 menit untuk mengerjakan yang masalah 3, yang menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi, seperti itu ya. Nah, waktunya 15 menit. Silakan dikerjakan. Nah, waktunya habis ya. Nah, ini sudah 15 menit ya. Nah, ya silakan untuk masalah 1. Nah, bisa angkat tangan. Siapa yang mau memberikan kesimpulan mengenai persamaan linear 3 variabel? Siapa? Bisa angkat tangan. Kalau tidak ada saya tunjuk ya. Nah, coba. Nah, Murianto ada enggak? Ini hadir enggak? Oh, nah, ya ada ya. Oh ya, silakan. Ya. Untuk salah 1. Bagaimana kalian kesimpulanmu tentang persamaan linear 3 variabel, nak? Pertama, untuk masalah 1 ditentukan dulu Pak yang diketahuinya apa, kan? Terus setelah itu buat masalahnya, modelnya. Nanti saya menentukan modelnya. Setelah menentukan modelnya, saya buat variabelnya. Nah, variabel yang saya gunakan tadi itu untuk anggrek, saya gunakan misalkan X. Terus mawar misalkan Y, lili misalkan Z.
Setelah itu kan tadi Iya. sudah dibuat Terus modelnya. kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwasanya untuk persamaan linear 3 variabel ada 3 variabelnya Bapak. Kalau itu menurut saya Pak. Demikian. Halo Bapak. Iya, terkendala jaringan. Halo Pak Hartomo. Yang lain dengar suara saya ya? Dengar Pak. Dengar, Pak. Dengar. Lagi seorang. Ya. Lanjut lagi ya. Ya. Terus untuk kesimpulan yang kedua, Nak. Siapa yang bisa kesimpulan masalah 2? Halo. Untuk kesimpulan yang kedua dengar suara saya? Nah, Dengar Pak. Dengar Pak. untuk kesimpulan yang kedua itu apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, untuk saya tunjuk aja ya. Pak Habibie coba untuk masalah yang kedua, apa itu sistem persamaan linear 3 variabel? Persamaan linear 3 variabel, pada tiap variabelnya itu ternyata ada nilainya tersendiri, Bapak. Oh iya, Ya, ada beda-beda nilainya tiap variabel. Iya, ada jawaban lain? Nah, yang berbeda silahkan. Yang mau memberikan pendapatnya. Ya Bapak, saya boleh Pak. Ya, nah, gimana? Ya tadi kan disuruh menentukan mana yang variabel persamaan linear 3 variabel, mana yang bukan Pak ya. Tadi betul yang disampaikan Habibie ya tadi ya, bahwasanya ada 3 variabel, terus tiap variabel ada nilainya. Nah, yang bukan Pak SPLTP dengan SPLTP kita bisa melihat pangkatnya Bapak. Kalau yang 3 variabel itu pangkatnya 1. Nah, di sini ada beberapa soal yang memiliki pangkat 2, berarti itu bukan SPLTP. Begitu Bapak kalau menurut saya. Ya, ada pendapat lain dari siswa lain? Silakan. Coba pendapat siapa yang berani saya tambahin nilai? Saya sudah ditambahkan nilainya kan Pak ya? Sudah, ini Nak Muryanto nilainya aktif ini sudah 3 kali. Coba Nak Aku, nah, pendapatnya sama dengan Nak Muryanto atau beda? Iya Pak, sama Pak. Sama ya. Nah, terus untuk metode substitusi, nah penyelesaiannya ini langsung saja kesimpulannya apa? Silakan siapa yang bisa untuk metode substitusi. Saya Pak Erni. Oh ya, Erni, bagaimana Erni? Ya, Kesimpulannya yang masalah 3.
untuk substitusi berarti kita harus menggantikan salah satu variabelnya, Pak. Ya. Terus setelah itu Setelah menggantikan salah satunya, nanti baru kita gunakan metodenya, Pak. Kalau yang saya tahu itu, Pak. ya. Terus setelah itu didapatkan harganya ya, Bapak Ibu Iya, Pak, Anissa yang benar. mulia ya. Nah, terima kasih. Terus sebelum kita ke penutup, adakah yang ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita sebelum masuk kuis, kita melakukan kesimpulan pada hari ini dan refleksi pembelajaran pada hari ini. Nah, dan refleksi pembelajaran pada hari ini. Apa kesimpulan? Nah, Saya Pak. apa kesimpulannya? Ya, Murianto. Ya. Ya, Murianto lagi. Tadi apa kesimpulannya? Tri Refleksi belajar. ke saya Pak. Tadi Tri bervisi ke saya. Kata Tri katanya yang pertama untuk kesimpulannya bahwasanya persamaan linear 3 variabel itu ada 3 variabel. Terus untuk menentukan dia 3 variabel atau bukan, kita lihat pangkatnya. Begitu. Terus selanjutnya gimana Tri? Tadi saya lupa kamu ngomong apa? Ya, Tri, bagaimana Tri? Ya, Tri, bagaimana Tri? Ya Pak ya. Kalau Ya, dari kesimpulannya pembelajaran hari ini, bukan kesimpulan LKPD ya. Oh iya, kalau yang saya simpulkan sih Pak ya, kalau penyelesaian 3 variabel ini hampir sama mirip dengan yang 2 variabel ya Pak ya, cuman bedanya di sini 3 variabel gitu. Mulai dari menyusun modelnya, terus menyamakan apa kalau pakai eliminasi, menyamakan ini koefisiennya. Cuman hanya bedanya kalau saya amati itu beda di variabelnya, yang di sini 3, kalau 2 variabel berarti 2 gitu ya Pak ya. Untuk refleksinya, untuk refleksi pembelajaran apa? Jadi untuk menyelesaikan ini, Gimana kita refleksinya? bisa menyelesaikan persamaan linear 3 variabel, berarti kita harus menguasai itu ya Pak ya. Bagaimana membuat model matematikanya gitu ya. Iya, betul sekali untuk refleksi pembelajarannya ya. Terus selanjutnya kita mengerjakan kuis. Kelihatan yang saya tampilkan? Kuis SPLTV. Nah, ini saya kirim ke chat ya. Silahkan dikerjakan. Waktu mengerjakan kuis sekitar 20 menit. Saya kirim ke chat. Nah, sudah saya kirim, kuisnya dikerjakan. Waktunya 20 menit, silakan dikerjakan. Tayangan yang saya tampilkan untuk kuisnya. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya Pak. Ya, silakan waktunya 20 menit. Nah, waktu mengerjakan sudah habis.
Nah, segera dikirim ke submit. Nah, di finish gitu. Sudah semua mengerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Siapa yang belum mengerjakan? Saya, Pak. Masih muter-muter, Pak. Oh ya. Oh ya. Ya. Langsung dikirim ya sudah. Nah, untuk pembelajaran hari ini karena waktunya sudah habis, jadi saya akhiri. Nah, nanti kalian saya beri tugas proyek untuk materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya itu ya mengerjakan tugas proyek tentang SPLTV metode eliminasi ya. Yaitu kalian mengerjakan tugas proyek tentang SPLTV metode eliminasi. Saya akhiri untuk pembelajaran kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya. Kalian boleh keluar dari Terima kasih Bapak. apa ya, silakan boleh keluar dari. Terima kasih Pak. Jangan lupa guysnya dikerjakan. Iya. Siap Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, oke, Bapak Ibu sudah selesai pembelajaran dari Pak Guru Hartomo Adi Nugroho. Ya, sebelum saya berkomentar, saya berikan kesempatan dulu untuk pengamat dari Pak Hartomo, yaitu Pak Asrori dulu. Pak Asrori mana Pak Asrori? Silakan berikan komentar mengenai penampilan Pak Guru. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Tadi kan Pak Hartomo sudah dengan baik melaksanakan kegiatan peer teaching-nya Pak. Cuman mungkin ada beberapa yang terlewat dari yang saya amati tadi. Yang pertama yaitu bahwa Pak Hartomo belum membagi kelompok anak-anak Pak. Nah, itu lalu yang kedua, dalam pengerjaan LKPD mungkin siswa diberi waktu yang sedikit lebih banyak karena tadi dilihat masih tidak fokus, mungkin anak-anak masih mengerjakan juga. Yang kedua, lalu yang ketiga yaitu kurang ada keceriaan dalam pembelajaran Pak. Yang ketiga, lalu yang keempat, sudah Pak, mungkin itu 3 aja Pak. Ya, oke, terima kasih Pak Asrori. Berikutnya Bu Hasbina, silakan Bu Hasbina. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut saya yang saya lihat, jadi saya pertama mengomentari dari pendahuluan. Pendahuluan menurut saya isinya sudah lengkap dari memberi salam, kemudian apresiasi, motivasi. Menurut saya sudah bagus dari Pak Hartomo. Kemudian waktunya juga waktunya terpenuhi dengan baik, maksudnya tidak melebihi waktu yang biasanya ditentukan untuk pendahuluan. Kemudian masuk pada inti, mungkin seperti yang disampaikan Pak Asruri tadi, waktu pengerjaan LKPD-nya sangat singkat, tapi mungkin karena waktunya di sini dibatasi ya Pak, tidak sesuai dengan real teaching yang seharusnya kan kalau misalkan
di kelas itu memang waktunya lebih panjang, bukan 20 menit. Jadi 2 kali 40 menit. Mungkin itu kendalanya, sehingga rasanya untuk mengerjakan LKPD itu waktunya tidak cukup. Kemudian untuk mengaktifkan siswa, jadi Pak Hartomo sudah banyak melemparkan pertanyaan dan kegiatannya sudah lebih berpusat kepada siswa. Saya kira itu sudah bagus, dan juga ke bagian penutup ada kuis, menyimpulkan dan refleksi. Menurut saya itu sudah sangat bagus. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, ya, terima kasih Bu Asmina. Ya, sekarang giliran saya memberikan komentar. Ya, tadi sudah bagus, sudah ada persepsi. Ya, sebelum saya memberikan komentar, mungkin ya manusia memang kan nggak ada yang sempurna. Pembelajaran itu apa yang ingin kita implementasikan di RPP itu ya mustahil lah bisa berjalan 100%. Jadi apa yang kita tulis di RPP, baik di real teaching maupun di peer teaching, ya mustahil lah akan berjalan 100%. Mengapa begitu? Karena manusia memiliki kelebihan. Ya, tetapi kita bisa meminimalisir supaya ya paling tidak bisa nampak 85% lah apa yang kita rencanakan di RPP itu bisa nampak ya paling tidak 80% lah gitu ya. Ya mustahil lah 100%, pasti ada tempatnya lupa ini itu dan seterusnya, karena memang kita tidak ada yang sempurna ya, tapi kita bisa meminimalisir kesalahan ataupun hal-hal yang belum terlaksana sesuai dengan yang ada di RPP kita. Di kegiatan pendahuluan tadi sudah bagus, jadi Pak sudah melakukan persepsi. Kalau bisa dibuatkan permasalahan, tadi ada permasalahan kontekstual juga sudah bagus ini kan, karena kita sekarang menganut paham konstruktivis, pembelajaran kita konstruktivis, kita mengaitkan dengan konteks dunia nyata sudah, dan juga sudah mengapresiasi juga dari Pak Hartomo tadi memanage waktunya gitu ya. Nah jadi kayak tadi kan kesannya kalau memberi tugas LKPD tadi di 25 menit, 15 menit, itu kalau ditunggu waktunya ya mungkin sampai 1 jam pembelajarannya. Jadi seperti ini mungkin ditiru Pak ya, nanti untuk yang lain. Tiru caranya Pak Hartomo membagi waktu sehingga menjadi 30 menit. Bisa dibuat pre-memori gitu kan. Bisa dibuat pre-memori. Tadi anak-anak coba kerjakan LKPD ini waktunya 25 menit. Sudah selesai ya sudah, ini sudah 20 menit, ayo coba siapa yang bisa jawab. Nah, kalau nunggu 25 menit dong 2 jam nanti 1 jam pembelajarannya. Nah, ini maksudnya cara memanage waktu dari Pak Hartomo sudah bagus gitu ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi peer teaching, ini bukan real teaching. Itu yang tadi saya perhatikan Pak Hartomo sudah bisa memanage, mengkondisikan waktu menjadi 30 menit. Ya, walaupun memang di RPP-nya itu real teaching begitu ya. Nah, saran saya tadi sama juga mungkin terlewati ya. Tadi saya katakan kan manusia nggak ada yang sempurna. Kayaknya tadi Pak model pembelajarannya apa? Ada nggak cooperative learning-nya Pak Hartomo? Model pembelajarannya problem based learning Pak. Ada nggak membagi kelompok? Membagi kelompok itu ya ada, cuma saya bilang diskusi, diskusi. Karena ini Zoom, saya itu juga bingung kalau kelompok terus diskusinya anak-anak, kalau satu ngomong satu lain ngomong kan nanti masuk Pak. Nah itu saya juga bingung antara kalau bagi satu kelompok 4 orang, terus anak-anak diskusinya bagaimana gitu loh kalau di Zoom gitu. Nah, saya oke Pak. Tanyakan. Nah, iya. Jadi tetap nanti misalnya gini Bapak Ibu ya. Misalnya di RPP itu ada kegiatan membagi kelompok, tetap harus dilaksanakan kegiatan membagi kelompoknya walaupun nanti pre-memori Pak, walaupun
misalnya nanti Pak Tomo terkendala oleh jaringan dan sebagainya, tetapi tetap ada tersirat dan tertulis bahwa anak-anak, ayo silakan membagi kelompok menjadi empat kelompok, masing-masing kelompok anggotanya ini itu, nah gitu ya. Mengenai nanti ya mungkin ya pre-memory lah gitu. Artinya kita harus tetap melaksanakan apa yang sudah kita tulis di RPP, baik mengenai model pembelajaran, pendekatan pembelajaran maupun metodenya, begitu ya. Itu ya Pak. Ya, untuk pembagian kelompok tadi saya sudah menjelaskan di awal ketika saya memberikan motivasi, nanti kalau kelompok yang aktif atau siswa yang aktif mendapat coklat seperti itu Pak. Mungkin gitu ya. Iya. Tapi kayak tadi saya juga mengamati belum secara tersirat dan tersurat gitu. Tersirat dan tersurat. Kalau di inti memang membagi kelompok gitu. Iya gitu. Kalau di kegiatan inti memang saya tadi lupa untuk memberi apa? Saya bagi anak-anak ke kelompok gitu saya lupa. Nah, betul. Ya, awal sudah. Ya, betul. Ya, ini masukan saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Asrori. Tapi secara keseluruhan sudah bagus Pak Hartomo ya. Cuma kita nanti bisa kita menutupi hal-hal yang masih kurang dengan saran-saran dari teman-teman, karena tadi beda situasinya antara yang diamati dan yang mengajar gitu kan, kadang-kadang gitu ya, karena ada perasaan grogi atau apa gitu ya. Tetapi saya katakan tadi bahwa saran dan masukan ini adalah untuk menutupi kekurangan yang ada dalam pembelajaran kita untuk kita perbaiki sebagai tahap refleksi begitu ya. Tapi secara keseluruhan tadi sudah nyampe, konsep matematikanya sudah tadi terutama medianya tadi ya bagus. Nah, melihat dari pembelajaran pertama ini karena maju pertama kali, jadi gini Bapak Ibu, nanti untuk seterusnya manfaatkan media yang bisa karena pembelajaran ini pentingnya melalui media Google Meet, manfaatkan apa fasilitas yang ada di Google Meet. Nah, kayak tadi itu kayaknya wajib ini ya Bapak Ibu, untuk membuat LKPD-nya itu di-share menggunakan share screen yang ada di sini ya. Entah itu share screen-nya dalam bentuk tadi Pak, bagus tadi videonya Pak, itu videonya nempel di LKPD-nya atau dibuat tersendiri Pak Hartomo video tadi itu? Nempel sendiri. Ini LKPD-nya itu Pak. Apa? Masuk di workset Pak, live workset Pak. Ini Pak. Oh, live workset. Saya tampil. Yang kemarin itu yang nge-share pertama Pak Teguh, yang ini Pak. Iya. Ini bagus ini medianya. Iya, betul. Ya. Yang jadi live workset itu ya ini Pak, kelihatan Pak tampilannya Pak. Iya betul sudah ya. Ya ini mana videonya? Nanti kan ya videonya di bawah Pak. Jadi coba lihat videonya, saya tertarik dengan videonya Pak. Nah ini dia nempel di sini kayaknya dia. Iya. Nah ini Pak, dia nempel di sini ya. Nah itu makanya. Nah ini Bapak Ibu yang lain bisa meniru media semacam yang ini ya. Ini bagus menurut saya ini ya. Maksud saya ya ada inovasi dan kreativitas yang bisa dimanfaatkan melalui Google Meet. Kan kalau manual langsung ini nggak bisa kan. Tapi dengan adanya Google Meet begini kan bisa menampilkan video yang sudah nempel di LKPD-nya. Maksud saya medianya sudah bagus ini. Tidak harus video, mungkin Bapak Ibu ada PowerPoint, silakan digunakan PowerPoint-nya. Intinya media yang bisa ditampilkan lewat Google Meet ini apa aja? Mungkin ya PPT, gambar-gambar, ilustrasi yang ditampilkan lewat screen, share screen begitu, video tadi. Mungkin ada alat peraga yang divideokan, divisualisasikan, boleh nanti misalnya untuk selanjutnya gitu ya, misalnya untuk media semacam ini, kayak tadi kan pakai video, mungkin ada video alat peraga mungkin membahas tentang kubus balok, kemudian Bapak membuat video tentang Bapak sendiri yang menjelaskan tentang kubus balok gitu kan.
Atau mungkin ada GeoGebra, silakan. Di GeoGebra itu kan gimana cara menampilkan secara jelas diagonal bidang, diagonal sisi dan sebagainya. Nah, video di Google di GeoGebra itu bisa dimasukkan ke sini tadi nempel itu akan semakin bagus itu ya. Bapak Ibu kenal GeoGebra nggak? Pernah dengar GeoGebra kan ya? Pernah, Pak. Nah, itu bagus dibuat sebagai media pembelajaran, itu kan direkam pakai video ditampilkan di sini, bagus itu. Atau mungkin pakai gambar-gambar ilustrasi yang menarik, permasalahan kontekstual dan sebagainya, itu akan semakin menarik. Dan itu didapat tadi, itu yang diperoleh oleh Pak Hartomo tadi sudah nyampe, medianya nyampe ke siswa, walaupun mungkin terkendala sinyal dan lain sebagainya, ya mungkin karena keterbatasan ruang Google Meet, sehingga tapi secara keseluruhan sudah bagus gitu ya. Ya begitu komentar dari saya. Ya kita beri aplaus dulu untuk Pak Hartomo ya. Tepuk tangan. Oke, bagus sekali. Ya, berikutnya